Pada suatu hari di sebuah kota kecil nan imut, hiduplah seorang wanita yang tengah membawa anaknya ke rumah sakit karena anak tersebut mengalami kejang-kejang. Anak tersebut kemudian didiagnosa oleh dokter mengalami anemia hemolitik, yang dimana anemia hemolitik ini disebabkan oleh golongan darah dari ibu berbeda dengan si anak, yang membuat antibodinya menyebabkan kadar bilirubin sang anak naik, sehingga anak tersebut mengalami penyakit kuning. Dengan kata lain, anak ini mengalami lumpuh otak, yang membuat anak itu tidak bisa berjalan dan menggunakan sumpit. Namun ada kemungkinan kecil untuk anak itu berjalan dengan melakukan operasi tindakan pertukaran transfusi. Keluarga ibu pun menyetujui operasi itu dan operasinya pun dimulai. Beberapa kemudian si anak telah beranjak dewasa. Anak ini bernama So Wai Wai. Operasi yang dilakukan oleh Wai tahun lalu belum membuahkan hasil yang signifikan karena lumpuh otaknya, bentuk otot dan kendalinya tidak sebaik orang normal. Karena ototnya sangat lemah, dokter berasumsi kemungkinan dia berjalan sangat amat kecil. Dokter juga menemukan bahwa karena lumpuh otaknya, Wai hanya mempunyai kemampuan mendengar 10-20%. Dia harus menggunakan alat bantu dengar supaya dapat mendengar saat berkomunikasi. Ibu Wai sangat menyayangi anaknya kemanapun ia pergi. Wai selalu digendong di atas pundaknya sampai-sampai ia membawa Wai ke tempat kerjanya, menemani dia seharian bekerja. Namun pada suatu saat ia bekerja, ia melihat alat bantu dengar anaknya menghilang. Ia pun harus mencari alat tersebut ke sana kemari sampai-sampai manajer perusahaan memarahi Ibu Wai karena tidak kerja sesuai peraturan. Ibu Wai menghiraukan peringatan tersebut dan terus mencari alat bantu dengar milik anaknya. Ibu Wai berputus asa dan jengkel kepada Wai hingga Wai diletakkan oleh ibunya pada alat penghancur dan menjalankan alat tersebut. Ibu Wai memberikan suatu semangat untuk Wai bisa berjalan sesuai keinginannya. Dengan melakukan hal itu, Ibu Wai berharap Wai bisa berjalan. Alih-alih bisa berjalan, Wai tidak bisa mendengarkan dan bingung. Pada akhirnya Ibu Wai menghentikan alat itu dan menangis sejadi-jadinya. Namun di saat itu juga keajaiban pun terjadi. Wai berdiri dan berjalan. Ibu Wai merawat Wai sampai beranjak dewasa dengan kasih dan sayangnya sampai ia dewasa. Wai mempunyai adik yang bernama Kin Wai. Kin Wai berbeda dengan kakaknya. Dia terlahir normal. Wai belajar di sekolah khusus anak difabel. Pada saat itu, Ibu Wai dan adiknya menjemput Wai pulang sekolah. Sesaat sebelum pulang, Ibu Wai melihat mading sekolah terdapat informasi adanya organisasi olahraga untuk atlet difabel. Dan pada saat di rumah, Wai terlihat sedang menjual dewa keberuntungan pada tetangganya seharga $10. Dia memberitahu adiknya bahwa dia mendapatkan uang tambahan makan untuk nanti malam. Akan tetapi tiba-tiba ada anak usil yang menjahili Wai. Adik Wai pun langsung memberitahu kejadian tersebut kepada ibunya. Ibunya melihat Wai dan seketika Wai mengambil uang tersebut dan berlari kencang menuju ke rumahnya. Si ibu mulai heran dan merasa kagum dia bisa berlari begitu kencang. Ibu Wai memperhatikan langkah kakinya dan meneriaki Wai untuk terus berlari lebih cepat dan akhirnya berhasil lolos dari anak-anak tersebut. Keesokan harinya Ibu Wai berinisiatif untuk mendaftarkan Wai ke dalam organisasi yang pernah ia lihat di mading. Pada saat mendaftarkan organisasi, Wai ditolak karena umur Wai yang saat itu masih muda, yaitu berusia 13 tahun. Wai dan ibunya terus mencari organisasi yang mau menerimanya. Dan pada saat itu ia melihat anak-anak difabel lain yang latihan lari di lapangan. Dan kemudian Wai pun masuk ke dalam lapangan. Wai melihat anak-anak lomba lari dan tiba-tiba Wai ikut berlari sampai masuk ke garis finish.
Kejadian tersebut dilihat oleh Fong, pelatih dari atlet Hong Kong. Pelatih atlet itu menghampiri Ibu Wei dan meminta Wei untuk datang besok jam 7 malam di lapangan untuk latihan. Dalam lapangan itu terdapat 3 orang pelari, yaitu Tren Tung, Gai, dan Keong. Di sana ada juga adik dari pelatih Fong, yaitu Gil. Di sana pelatih Fong menjelaskan bahwa latihan ini untuk menghadapi Paralimpiade bulan depan. Awal pertama latihan, Wei merasa tidak kuat untuk berlari. Di saat itu Ibu Wei dilarang untuk jangan ikut campur dan keluar dari trek. Setelah berlatih, Wei beristirahat dan bertemu dengan Gil untuk minum di sana. Wei juga bertanya kenapa Tren Tung selalu memakai plastik di kepalanya saat berlari. Ternyata alasan Tren Tung memakai plastik di kepalanya yaitu dia bisa melatih fungsi kardiovaskular, dan menurut rumor yang beredar dahulu dia pernah berlomba 100 meter dengan kereta. Dia lebih cepat dari kereta itu. Itulah sebab ia dipanggil Tren Tung. Pada malam harinya ia terus berlatih dan terus berlari supaya tenaga atau fungsi kardiovaskularnya menjadi lebih baik. Ketika selesai latihan, Wei pulang bersama Gai. Gai memberitahu bahwa pelatih Fong melatih Wei dengan keras ini karena dia ingin Wei menggantikannya. Dahulu ketika mereka berempat pernah mengikuti lomba Paralimpiade bersama, namun kalah karena pada saat itu Keong dan Gai berpikir bahwa mereka melewati kotak peralihan saat pergantian tongkat dan kehilangan waktu. Pelatih Fong berhenti lari karena punggungnya cedera dan usianya yang sudah tua. Mereka bertiga sudah berusia lebih dari 30 tahun dan mungkin ini adalah pertandingan terakhir mereka. Wei pun berusaha untuk mendapatkan medali emas untuk mereka. Keesokan harinya Wei berlatih lagi. Pelatih Fong dan Gai memperhatikan Wei ada masalah dalam keseimbangannya. Pelatih Fong meminta Wei untuk berlatih keseimbangan supaya saat memasuki putaran ia tidak kehilangan keseimbangannya. Awalnya pelatih Fong berpikir untuk menempatkan Wei di posisi ketiga dalam lari dan pelari terakhir adalah Tren. Namun Tren menolak untuk menjadi pelari terakhir. Tren pun marah-marah dan tidak terima. Pelatih Fong menenangkan dia dan mengubah posisi Wei dengan Tren. Tren berpesan Wei harus bisa berlari 100 meter di bawah 15 detik. Wei pun mulai berlatih dan terus berlatih dari mulai keseimbangan, kecepatan, dan juga ketangkasan dalam berlarinya. Dengan semua keadaan itu, Wei merasa tertekan dan menangis dengan kepala tertutup plastik. Ibunya pun mendengar tangisan si anak. Wei menyampaikan kepada ibunya, dia hanya ingin berlari lebih kencang. Dia sudah berusaha keras. Ibu Wei menyemangati Wei dan menemani Wei berlatih sampai menuju tak terbatas dan melampauinya. Dan pada saat latihan bersama pelatih Fong, Wei mencoba untuk berlari. Akan tetapi ia terus berlari melebihi 15 detik. Di sisi lain terlihat Tren sedang melihat latihan Wei dari luar lapangan. Dan di sana ia berjumpa dengan Ibu Wei. Ibu Wei menyampaikan bahwa ia dilarang masuk dan melihat dari jauh lapangan. Ia juga berkata bahwa Wei penggemar Tren karena ibunya melihat Wei selalu memakai kantong plastik di kepalanya, sama seperti Tren saat latihan. Seketika Tren merasa bersemangat karena mempunyai penggemar. Tren pun langsung menuju lapangan dan menyuruh Wei untuk berlari lebih cepat dan berlari lebih fokus. Seketika pelatih Fong menghidupkan timer waktu dan alhasil waktu yang diperoleh adalah 14 detik. Setelah latihan yang mereka jalani, akhirnya pertandingan Paralimpiade dimulai. Wei menelpon ibunya karena ia merasa takut tidak ada ibunya di sampingnya. Lantas Ibu Wei menyemangati Wei untuk terus berlari cepat dan pertandingan pun dimulai. Di dalam lapangan semua tim terlihat baik-baik saja, namun tidak dengan Keong yang masih teringat trauma pertandingan tahun lalu sehingga membuatnya tidak fokus. Pelatih Fong melihat itu lantas membantunya fokus dan sadar. Usaha pelatih Fong pun berhasil dan tembakan pun dimulai. Set.
right. It's just at the line. Japan, United States, and Hong Kong. It's Hong Kong! The time. Ibu Wai yang melihat dari TV pun merasa bangga dan terharu atas pencapaian Wai. Selanjutnya, kepulangan Wai disambut oleh wartawan. Wartawan bertanya apa rahasia anaknya yang wartawan sebut dengan Wonder Boy dan apa yang harus ditingkatkan pemerintah untuk atlet. Ibu Wai pun menjawab dan menyampaikan jawabannya, yaitu makanlah daging sebanyak mungkin dan bayaran setara untuk pekerjaan yang sama. 食多啲牛肉，同工同酬啊！咩話？ Wai memberikan medali itu kepada ibunya. Berita tentang Wai tersebar dalam berita. Wai menjalani karirnya sebagai pelari sprint sampai tahun 2000 yang usianya hampir 30 tahun. Dia memenangkan banyak pertandingan dan mengharumkan nama Hong Kong di kancah dunia Paralimpiade. Kemenangan di tahun 2000 banyak reporter yang menghampiri Wai. Ayah dan ibunya merasa bangga dengan itu sampai-sampai ada perusahaan yang menawarinya sponsor iklan. 好，冇嚇親你啊嘛？哦冇。我卡片。哦。 Festival pertengahan musim gugur pada saat itu diadakan. Mereka makan dan bercita bersama. Wai menyampaikan akan mengikuti perlombaan 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Teman-teman lain menyetujui keputusan itu dan ketika selesai makan, Wai dan Gil main bersama. Terlihat Ibu Wai memperhatikan mereka. Ibu Wai merasa Wai menyukai Gil. Keesokan harinya, Wai dan ibunya berlatih bersama di tepi rel kereta api. Mereka memulai lari saat kereta datang. Wai melepas alat bantu dengar yang ia pasang dan seketika kereta pun mulai dan Wai segera berlari dan Wai berhasil melampaui kereta. Tahun 2006, ayah Wai mengalami kecelakaan yang cukup parah sehingga membutuhkan banyak dana untuk mengobati lukanya. Ibu Wai, dan Kin Wai bingung harus mencari uang dari mana. Wai berinisiatif untuk menghubungi Keong yang tengah bekerja di kurir barang untuk mendaftar menjadi kurir. Perusahaan Keong mengatakan sudah bersedia mempekerjakannya. Kenapa Wai tidak mengikuti lomba olimpiade? Karena olimpiade masih lama sekali bulan depan dan Wai harus mencari uang. Uang yang diberikan oleh subsidi pemerintah tidak cukup untuk dia makan bersama keluarganya. Wai tidak tega jika ibunya harus bekerja dengan 4 pekerjaan sekaligus dan adiknya juga mencari uang. Kehidupan Wai menjadi kurir sangat ia nikmati. Ia bertemu dengan pelatih Fong yang saat itu juga pelatih Fong memberitahu bahwa Wai diundang oleh Komite Paralimpiade untuk menjadi pembawa obor yang sebentar lagi akan dimulai. Namun saat itu Wai menolak karena bayaran yang diterima sedikit dari kerjanya sekarang. Saat di rumah, Wai melihat TV dengan acara pembukaan Olimpiade. Ibu Wai yang melihat itu merasa tak tega, terlihat dari raut wajah Wai yang masih ingin berlari. Ibu Wai terus berusaha untuk mencarikan Wai sponsor. Ibu Wai menelpon Victor untuk mencarikan sponsor atlet. Saat itu Ibu Wai mendapatkan sponsor iklan untuk Wai dan Wai menjadi bintang iklan Wonder Boy minuman dan Wai juga berlatih untuk mengikuti perlombaan Olimpiade. Wai dilatih oleh pelatih Fong. Wai terus berlatih dan membuat bintang iklan. Begitu terus kehidupan Wai dan pada saat membuat iklan Wai merasa dia dileceh dengan keadaannya yang difabel karena sutradara menginginkan dia gagap agar terdengar seperti orang kejang-kejang. Wai ingin tahu kenapa sutradara ingin melakukan itu. Ditambah lagi dengan ibunya yang mulai menekan Wai untuk terus mengikuti apa keinginan sutradara. Ibu Wai terpaksa melakukan itu karena ia sudah menandatangani kontrak dengan iklan tersebut dan Wai pun pergi. Pada malam harinya Wai mulai berlatih bersama pelatih Fong. Fong mulai melihat performa dari Wai mulai menurun. Itu karena Wai sudah jarang berlari saat bekerja menjadi kurir. Saat
Saat pulang bersama ibunya, mereka mengobrol dan Wei mengatakan ia hanya ingin berlari. Dulu saat Wei masih kecil, ibunya melarang jika berlari 1 putaran lebih sedikit. Tapi kini ibu Wei berbeda. Dia berkata kamu tidak bisa terus-terusan berlari seumur hidup dan harus syuting film untuk mendapatkan uang ratusan ribu, dan meminta Wei untuk cuti berlari. Mendengar hal itu, Wei langsung marah dan pergi dong. Keesokan harinya ibu Wei syuting film. Ibu Wei diminta Victor untuk segera menghubungi Wei melakukan syuting film. Pada malam harinya di sisi lain, Wei berlatih di lapangan ditemani Gil. Gil memberitahu bahwa ibunya menelpon sebanyak 58 kali. Saat beristirahat dan memotong kuku bersama Gil, tiba-tiba ibu Wei datang dan langsung memarahi Wei karena tidak datang saat syuting. Wei pun langsung menjauh dari ibunya dan ibunya pun memberitahu Wei harus syuting, dan ibu Wei meminta tolong Gil untuk membantunya bicara dengan Wei. Ibu Wei yang penuh emosi berkata bahwa Wei menyukai Gil tapi dia malu untuk mengutarakannya, dan Gil yang mendengar itu pun mengatakan Wei bukan pria impiannya. Wei merasa kalau dia dikendalikan oleh ibunya, namun ibu Wei menjelaskan bahwa ia hanya ingin membantu Wei mencarikan orang yang bisa memotong kukunya. Di sana juga ibu Wei melampiaskan amarahnya dan memberikan motivasi tentang difabel. Dulu ketika dia melahirkan Wei, semua orang menyalahkan ibu semua dan menghakimi ibu dan memarahi ibu. Tidak ada yang menyalahkanmu karena difabel. 指住我鬧，你個陣都喊晒，你仲逼佢？你係咪人嚟㗎？阿偉，你殘廢天生嘅冇人怪你㗎。 Mendengar hal itu, Wei pun tak kuasa menahan tangisnya dan pergi. Setelah beberapa minggu kemudian, terlihat syuting film tentang dirinya sudah jadi dan pertandingan Olimpiade pun segera dimulai. 你幫我好好照顧佢。偉仔大，一直係大二嘅蘇華偉喺上一場100米賽事比賽開始，所有係54.54，亞軍係烏蘭嘅選手，季軍就係俄羅斯嘅選手。 Di pertandingan pertama, Wei kalah karena tidak ada ibunya yang menonton, karena mungkin ibunya masih jengkel kepada Wei sehingga tidak menonton pertandingan Wei saat itu. Wei pun menyesali kekalahan itu dengan menggunakan kantong plastik di kepalanya sambil merenung, dan tiba-tiba ibu Wei datang untuk menyemangati Wei dengan berkata, alih-alih menangis dengan kencang, berlarilah dengan kencang. Mereka berlari bersama dan memotong kuku di pinggir sungai dan menyemangati Wei, berkata, kamu berjalan lebih lambat dari yang lain, tapi kamu berlari lebih cepat dari mereka. 即行得比人慢，但係跑得比人快。 Pertandingan pun dimulai. Di saat Wei memasuki arena lapangan, pelatih Fong menyemangati Wei untuk menjadi yang pertama, dan Wei pun masuk ke dalam arena ditonton oleh ribuan orang dan juga orang tuanya, dan pertandingan pun dimulai. Wei melepas alat bantu dengarnya supaya lebih fokus dan tidak adanya gangguan, dan seketika mengingat semua kenangan manis yang pernah ia lalui bersama ibunya dengan semua pengorbanannya selama ini. Dan itulah film dari Zero to Hero. Film pun selesai.